Bagaimana peradaban dari zaman batu mampu menentukan utara sejati? Utara sejati dihitung pada peta dengan menggunakan garis memanjang dan itu berbeda dari utara magnetik yang ditentukan oleh kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di konten kali ini kami akan menyuguhkan bahan diskusi tentang piramida Giza. Mari kita sama-sama mengembangkan lingkar pikir kita dari fakta-fakta yang kami dapat dan teori-teori yang ada. Kepala Universitas Kairo dari Departemen Arkeolog Profesor Dr. Al-Azhari menyatakan dalam sebuah konferensi tentang ilmu Mesir kuno bahwa mungkin ada kebenaran dalam teori bahwa alien membantu orang Mesir kuno membangun piramida Giza. Yang lebih dipertanyakan lagi oleh Marek Nowak, delegasi dari Polandia, apakah piramid mungkin masih mengandung teknologi alien dalam strukturnya? Dr. Sahyen menjawab secara implisit, saya tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal ini. Tapi terdapat sesuatu di dalam piramid yang bukan dari dunia ini. Pernyataan ini dianggap kontroversial, bahkan mengejutkan. Namun, orang yang malas menyimak akan selalu berkomentar bahwa itu hoak, menyesatkan, atau bahkan terlalu tingginya halusinasi. Mari kita uraikan dulu fakta-fakta tentang piramid besar yang akan kita jadikan dasar argumen. Piramid Agung dibangun dari 2.500.000 blok padat, sempurna, dan selaras. Berat blok antara masing-masing 2,5 sampai 10 ton. Batu-batu itu cukup untuk membangun 25 kali gedung Empire State. Awalnya, piramida dilapisi batu kapur. Menurut Mark Antonius, tampak terlihat dari 160 km dan piramid bersinar seperti permata berharga. Bekasnya masih bisa kita lihat pada sisa puncaknya. Diketahui 150.000 blok batu yang masing-masing 10 ton itu pada abad ke-14 telah diambil untuk pembangunan kota Kairo. Dulu kita pernah diajarkan bahwa piramid besar sebagai makam Firaun Khufu, tetapi penemuan terkini menunjukkan sebaliknya. Nama Khufu ditemukan pada ruang kamar jenazah di dalam piramid, namun tidak seorang pun berbicara tentang hal itu sampai pada tahun 1837, salah satu ahli Mesir kuno yang paling fenomenal, Zakaria Sitchin, menemukan bahwa tulisan Khufu adalah penipuan dan itu baru dibuat pada Mei 1837. Semuanya dimulai dengan surat yang diterima dari Alain Pittsburgh yang menulis bahwa kakek buyutnya menyaksikan penipuan tersebut. Karena dia keberatan dengan pemalsuan ini, ia dipecat dari tim ekskavasi dan diusir dari Giza. Setelah memeriksa tulisan, Sitchin menemukan bahwa ini memang penipuan, terutama karena pemalsuan itu salah mengeja nama Firaun. Alih-alih Khufu
Mereka malah menulis rufu yang menurut orang Mesir akan lebih buruk dengan mengambil nama penguasa dalam istilah gereja Kristen. Sicin menyimpulkan ini tidak pernah terjadi di Mesir kuno. Penemuan sarkofagus Khufu hampir setengah ukuran tubuh, diduga diukir langsung ke batu, namun Fir'aun tidak bisa pas di sarkofagus, yang demikian juga untuk para keluarga kerajaan. Bahkan mortuary chamber Queen disegel oleh blok batu besar yang tidak berisi sarkofagus. Penutup atas bahkan lebih jelas karena cerita mainstream mengklaim bahwa ratu akan dikremasi setelah kematiannya. Ini bahkan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Mesir. Karena keluarga kerajaan untuk menjadi dewa, proses mumifikasi adalah wajib. Dan tidak ada satupun mumi di piramida Giza. Sekarang, mari kita lihat bukti-bukti bahwa piramida besar bukan dibangun oleh orang Mesir. Tidak ada yang tahu apa arti kata piramid, dan tidak ada akar untuk kata ini yang pernah ditemukan dimanapun di bumi. Tidak ada pernyataan dari sejarawan bahwa piramid telah terbukti, kecuali hipotesis-hipotesis yang terkesan itu sudah terbukti. Mesir tidak memiliki pengetahuan geologi modern, dan tanpa pengetahuan ini adalah mustahil untuk konstruksi tersebut tidak runtuh dan tenggelam. Dalam industri konstruksi modern, para insinyur mengakui standar tingkat penurunan bangunan adalah 15 cm dalam 100 tahun. Dalam kurun waktu 5.000 tahun dalam versi resmi, meskipun ada bukti bahwa piramid besar berusia 10.000 tahun. Piramid besar beratnya 6.350 ton dan tenggelam hanya 1,5 cm. Hal ini mustahil untuk ditiru dengan segala teknologi modern kita. Blok batu ditempatkan dengan toleransi 1.000 hingga 2.000 per inci, begitu akurat sehingga silet pun tidak bisa diselipkan di antara balok batu tersebut. Ahli matematika mengatakan selama pembangunan piramid, orang Mesir tampaknya menggunakan beberapa konsep dan formula yang sangat canggih yang diduga hanya ditemukan ribuan tahun kemudian. Orientasi geografis piramida besar mungkin karakteristik yang menakjubkan. Sisinya hampir sempurna dari utara selatan dan barat timur yang hampir sempurna berorientasi pada utara sejatinya bumi. Bagaimana peradaban dari zaman batu mampu menentukan utara sejati? Utara sejati dihitung pada peta dengan menggunakan garis memanjang dan itu berbeda dari utara magnetik yang ditentukan oleh kompas. Utara sejati terletak di daerah Arktik Kanada dan terus berubah lokasinya, tergantung pada medan magnet bumi. Pembangunan piramida Giza menunjukkan pengetahuan astronomi yang luar biasa. Konstruktor bisa mengukur hari, tahun, dan dengan tepat bisa menentukan equinox. Mereka tahu bahwa bumi bulat dan tahu bagaimana secara akurat menghitung bujur dan lintang. Equinox sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya malam yang sangat panjang. Ya, karena pada hari-hari tersebut, siang dan malam mempunyai panjang yang sama di belahan dunia manapun. Equinox terjadi pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pada tanggal 21 Maret, matahari bergeser di belahan selatan ke belahan utara dan mendatangkan musim semi di belahan utara, sehingga equinox yang terjadi pada tanggal 21 Maret dinamai vernal equinox. Sebaliknya, tanggal 23 September, matahari bergeser dari belahan utara ke belahan selatan dan menandai datangnya musim gugur di belahan utara, sehingga equinox yang terjadi pada tanggal 20 September dinamai autumnal equinox.
Studi menunjukkan bahwa dari atas piramid terdapat sebuah pusaran energi yang dipancarkan berdiameter memanjang hingga mencapai ketinggian. Studi juga menunjukkan bahwa seping Mesir setidaknya 5.000 tahun lebih tua dari buku sejarah sebutkan. Berarti setidaknya 10.000 tahun, sementara yang lain mengatakan bahwa itu lebih dari 15.000 tahun. Pada tahun 1813, astronom Richard menemukan dari arsip kuno bahwa piramid Giza memang selaras dengan bintang. Juga ditemukan bahwa piramid sangat reseptif dengan gelombang radio atau bahkan microwave kosmik. Ruang jenazah di piramid Giza ada 5 ubin granit besar ditempatkan di dalam lapisan dengan spasi di antara mereka. Lapisan berakhir dengan jenis atap yang lain yang berbentuk V mengarah ke atas. Menurut versi sejarah resmi, pembangunan piramida Giza sendiri berlangsung selama 20 tahun dengan kelompok budak yang bekerja berjumlah 100.000 dan diganti setiap 3 bulan. Ini hanyalah pencocokan umur Fir'aun setelah menjadi raja. Egyptologis tidak mengerti matematika. Sekarang, mari kita coba hitung. 20 tahun dikali 365 hari dikali 24 jam dikali 60 menit dibagi 2.300.000. Apakah mungkin 2.300.000 batu seberat 200 ton dipahat, kemudian diangkat, dan kemudian secara ajaib bisa terpasang setiap 4,6 menit? Ini adalah pernyataan yang membingungkan, sementara kita tidak memiliki teknologi seperti itu saat ini. Sejarawan mengatakan bahwa budak mengangkut blok batu besar di tanjakan sekitar piramida, dan setelah itu tanjakan dihancurkan. Sebenarnya, upaya untuk membangun tanjakan raksasa ini malah akan menjadi lebih besar dan lebih lama dari pembuatan piramid itu sendiri. Puing-puing dari piramid besar saja hampir 300 juta ton. Tapi kini di mana puing-puing itu? Jumlah yang sangat besar yang tidak dapat disembunyikan di padang pasir. Menurut sejarawan, balok batu besar yang dibawa ke lokasi pembangunan digulingkan dengan menggunakan kayu gelondongan besar. Faktanya, satu-satunya pohon yang tersedia di Mesir kuno adalah pohon kurma, tetapi kurma adalah sumber makanan utama dan sangat tidak bijak jika orang Mesir memotong semua sumber makanan utama mereka untuk tujuan ini. Bagaimana jika impor kayu gelondongan? Teori ini setidaknya membutuhkan 25 juta kayu gelondongan yang jauh di atas impor industri Mesir apapun di dalam catatan sejarah mereka. Bahkan, jika orang-orang Mesir mencoba cara ini, balok batu besar akan menghancurkan kayu gelondongan tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa jalan-jalan yang terbuat dari batu yang akan membuat tugas ini menjadi lebih mustahil lagi. Orang Mesir bukanlah arsitek atau pembangun piramid. Hal itu juga menerangkan bahwa balok batu besar itu sebenarnya dibangun dari jenis beton unggul, tidak dibelah dari batu. Piramid Giza dianggap konstruksi paling penting dalam sejarah bumi, tetapi tidak ada citra, gambar, artefak, atau daftar inventaris tunggal. Tidak ada registrasi atau penggambaran untuk memberitahu cara konstruksinya atau minimal kalau mereka telah membangunnya. Mesir menyebutkan 3.000 tahun tulisan dan fotografi sejarah meliputi seluruh sejarah mereka, tetapi tidak disinggung tentang piramid. Kenapa?
Jika bukan Mesir pembangun piramid, lalu siapa yang membangunnya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mengikuti video kami sampai selesai. Sekali lagi, ini bukanlah merupakan sebuah pemahaman, tetapi ini adalah bahan untuk diskusi kita dalam memperluas lingkar pikir kita. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.